Mengakses air bersih dari sumber yang terjangkau adalah tantangan pengelolaan air di Yogyakarta saat ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran kali berhadapan langsung dengan sejumlah permasalahan tersebut. Mereka beradaptasi dengan pembangunan kota yang merubah pola akses air. Air Warga mendokumentasikan ragam cerita masyarakat menghadapi permasalahan pengelolaan air di Yogyakarta. Berikut salah satu cerita. Kampung Kota Sudagaran di kota Yogyakarta menyimpan cerita unik tentang air. Seperti halnya Noto Yudan pada episode pertama, Sudagaran juga dialiri oleh Sungai Winongo. Beberapa warga yang menetap di sana menjadi anggota dan terkoneksi dengan jaringan paguyuban Kalijawi. Seiring berjalannya waktu, perubahan pola akses terhadap air terjadi karena pembangunan kota. Salah satunya talut dan akses terhadap sumber air belik dan tantangan ketersediaan air bagi warga Sudagaran. Episode Air Warga ini akan mengungkapkan bagaimana warga berhadapan dengan perubahan pola akses terhadap air di kampung kota Sudagaran. Kami mengikuti dan berbincang dengan Suratih, Walina, dan Nina. Berikut penelusurannya. Di sini rumah, di sini ini ada pohon apa ya? Pelem. Pelak mangga, gede banget Mas di sini. Ada pohon pelem gede banget dan di bawahnya ini ada kayak gubuk apa? Kayak rumah tapi dari bambu. Gubuk tapi cuma kecil di sini ini. Dan di sini ini masih rata seperti kebun semua. Terus untuk tahun 2012 dulu kita dibikinkan sumur komunal dari Arkom dari Arkom di sini. Ini akses tempat minum air buat warga di sini dulu. Terus turun lagi, udah dari situ di sini itu belum ada rumah sama sekali. Waktu itu masih kebunan semua. Dan di sini ini juga masih berantakan masih berantakan di sini. Ini ada sumur, ini sumur yang pertama mungkin ya. Kok pertama? Sumur pertama ini Mas. Di sini sumurnya. Hati-hati ini licin kayaknya. Ini sumurnya kayak begini ditutup sama ini tapi juga udah dikasih apa namanya ya? Pompa air juga. Di sini juga dalam Mas. Ya. Oh, tuh di sini juga dalam. Sekitar berapa meteran? 17-18 meter juga. Ini sumur bikin sendiri. Dah, saya tutup lagi. Oh, ini air buat ngambil dari sumur itu? Ya, karena kan mungkin kalau orang sekarang kayak mbah-mbah gitu kan. Walaupun pakai mesin, tapi kita harus nandu banyak gitu kan. Ini cuma buat nandu aja Mas kalau menurut saya. Jadi kan kita mengalirkan dari dari tampungan, kita memenuhi apa yang kita butuhkan di situ. Cuma buat stok aja. Ini aku baru tahu kalau dia itu nyetoknya pakai air galon gitu. Ini langsung ke tandon itu ya Mbak? Iya, dari bawah ke tandon itu. Terus mungkin dari sebelum tandonnya udah penuh dia bikin tandonan pakai itu. Pakai apa? Galon-galon gitu. Ini sumur kedua dari atas. Kalau yang tempatnya Pak Sugeng itu kan PDAM ya? Pak Sugeng sama Bu Wiji itu semuanya pakai dua-duanya pakai ledeng atau PDAM. Bukan, aku kan nggak punya rumah Mas. Rumah saya yang itu banyak rosoknya tuh. Mau ke situ boleh lihat rosoknya. Nanti bawa juga boleh. Ini rumah saya Mas, jadi cuma segini aja. Sampai sini. Sini aja ini sudah
dibikin gudang sama kakak saya. Tuh, udah bikin gudang sama kakak saya. Udah, itu yang saya tinggali di atas, Mas. Kalau di bawah cuma, ini sumur yang itu. Dulu ini saya bikin sumur ini, Mas. Ikut bikin sumur ini, aduh. Di ini. Ini sampai tangannya itu melepuh, berdarah-darah sampai itu. Ini ada cerita unik tersendiri sumur ini. Menurut saya, aduh. Ini, Mas, bentar. Ini juga, wah, tutupnya kok ampuh. Ini dulu 16 meter pas saya bikinnya. Aduh. Tuh, itu 16 meter. Udah? Itu dari, aku sumurnya di bawah sana, di atas belik. Itu masuknya ke tampungan situ. Ke tampungan situ, terus itu bawahnya itu dikasih saluran kayak pipa atau selang itu loh, Mas. Itu masuk ke rumah-rumah warga. Oh, itu yang dipakai komunal tadi, Mbak ya? Iya, ini yang punya saya yang dibuat bareng-bareng. Jadi kan banyak itu apa? Kayak pipa masuk ke sana, masuk ke sini, ada yang ke situ, itu. Jadi sudah langsung masuk ke rumah masing-masing, termasuk yang di bawah sana itu juga memakai air saya tuh, aksesnya. Jadi cuma satu pipa ini untuk rame-rame. Terus ini juga akses ke rumah yang itu. Kalau ini cenderung malah jadi rumah bagus, Mas, ini. Saya. Rumah bagus dan ini punya orang di kos-kos gitu. Ini airnya dari sumur yang sama, yang belakang tadi. Tuh. Mau kembali turun ke bawah. Ini dulu juga belum dikasih jalan gini, Mas. Jadi kalau kita mau ambil air itu susah. Tuh, kelihatan sampahnya di mana-mana kan, Mas. Buang sampah cenderung waton dijebur ke kali gitu. Kalau dulu ambil dari belik, kan belum bikin sumur sendiri. Terus dah itu terus bikin sumur. Sebelumnya kan dulu ini, sebelum ke sumur itu kan ke belik dulu semua. Belum ada sumur, pada punya sumur gitu belum ada. Semua ke belik semua. Beliknya nggak kayak sekarang. Dulu kan beliknya bagus, bening dulu. Ada kolah roh di situ. Ambil pakai situ, pakai ember gitu, tak pulang, ngangkat gitu. Pokoknya misalnya mau mandi, kalau nggak mandi di sana, di rumah ya harus terbatas. Karena capek ambilnya. Di sini itu sebenarnya di tahun 2002 itu memang sumur masih langka. Dan sumur itu juga yang punya cuma satu Bu Walinah ya kalau nggak salah. Itu kan masih hak dia, jadi kita masih agak sungkan untuk nimba kayak gitu, Mas. Susah kan nimba gitu kan. Lebih baik kita turun ke belik begitu. Jadi ya walaupun aksesnya susah, Mas, ke jalan ke bawah, naiknya bawa air itu susah sekali. Tapi ya gimana, cenderung daripada kita nimba, kadang-kadang lebih baik ke situlah gitu. Ya udah kita pakai air belik waktu itu karena ya aksesnya juga kita irit-irit, Mas. Kalau kita mau mandi di rumah ya kita cuma ngambilnya cuma satu ember cat itu yang 25 liter itu udah bisa buat mandi dulu. Terus kalau kita mau kembali ya kembali. Terus ambilnya yang buat masak yaitu nimbun kita membawa 1 atau 2 ember untuk persiapan masak di rumah gitu. Jadi tandone ya cuma ember bekas kayak gitu waktu itu. Tuh, aksesnya jadi susah kan, Mas, kalau mau kembali. Lewatnya melipir ke situ atau melompat ke situ.
Belik ketutup di situ. Oh, itu beliknya tertutup itu ya, Mbak? Ya tapi itu masih bisa diakses Mas, karena kan yang anak yang di situ itu mandinya di sini, masih bawah Ada yang sini. mandi. Ya, kita bisa turun dan melompat. Hati-hati, ini jeglongan ini. Ini beliknya. Jadi memang sudah jarang yang ke sini. Nggak ada yang memakai, cuma 1-2 orang Mas. Jadi ya kayak begini. Kalau dulu sih dikasih apa itu? Kayak ditutup-tutupi kayak tembok dari bambu-bambu gitu. Nah waktu itu ceritanya kan, kalau dulu sih kayak ini Mas di sini masih dibersihin, masih di itu gitu kan. Karena kan dulu waktu awal-awal saya datang ke sini itu masih kayak apa ya, wingit lah caranya, kayak masih kayak berbau mistis gitu kan. Setiap malam kita mandi di sini mesti ada yang buang kembang sama kemenyan di sini atau sesaji di sini dulu. Tapi sekarang udah enggak lagi sih karena wis kondisinya kayak gini. Terus untuk semedi atau topo itu akses jalannya wis angel, kondisinya kayak gini. Ini sempat tertimbun raukatan ini apa bambu juga. Ini juga sulit ngarai kemarin membersihkan. Jadi ya karena ketimbun bambu-bambu roboh ini juga Mas terkendalanya. Kenapa Mbak? Apa dikasih kembang tadi Mbak? Atau apa tadi? Sesajen tadi? Ya dulu kan waktu itu pada itu Mas percaya kalau ini kan kayak belik-belik kayak gini kan mengandung mistis ya. Kayak orang mau minta permintaan apa dengan mengasih sesajen atau apa di sini bisa terkabul gitu kan. Ada yang meminta permintaan gini, misalnya aku sakit nih, aku tak mandi di sungai sini, ya gitu kan. Ini namanya belik Mbah Dewi atau Eyang Dewi. Waktu itu ya aku mandi di sini dan akhirnya sembuh, atau saya meminta mandi di sini dengan permintaan apa, ternyata terkabul Mas. Nah waktu itu awal-awal dulu ada yang minta, entah itu minta apa, tapi ternyata permintaan itu dikabulkan juga gitu kan, terkabul, entah itu memang dari sini ritualnya atau memang Tuhan yang sudah mengabulkan permintaannya, dan dia itu dengan punya nadar kalau permintaanku terpenuhi saya akan menggelar wayang kulit semalam suntuk di belik ini gitu kan. Nah, ternyata benar itu dia mandi di sini meminta permintaan di sini terkabul, dan ini sempat juga ada wayang kulit di sini semalam. Kapan berapa itu? Itu tahun dulu waktu aku belum di sini juga Mas, masih tahun 1900 berapa gitu. Itu terkabul karena kan tempatnya juga nggak kayak gini Mas. Sekarang ini sudah susah aksesnya. Sudah nggak banyak yang make. Orang yang dari sana mau mandi ke sini juga susah, udah nggak bisa nyebrang lagi. Kalau dulu kan ini nggak ada jadi bisa nyebrang. Terus di sini itu ditanemin berbagai macam tanaman. Bisa itu jadi malah tertata. Sekarang udah nggak terbawa itu, nggak berguna lagi kan lahannya, mau dipakai apa coba. Jadi kan ada program pembikinan talot tapi di Sodagaran yang di sebelah sana, sebelah selatan kan. Tapi ada kendala Mas, dia ada orang yang punya rumah di pinggiran kali juga ngomongnya gini, saya punya sertifikat di sini. Begitu, tolong carikan sertifikat saya, tapi kan belum nemu itu. Sampai saat ini kalau sertifikat saya belum ketemu, akses keluar masuk material nggak boleh lewat sini. Nah, pemerintah itu kan kalau warganya nggak boleh juga nggak mungkin Mas harap memaksa harus nggak apa-apa ini pemerintah ini milik ini nggak bisa. Kalau warganya nggak mau juga nggak bisa dia. Akhirnya daripada mangkrak di sana, akhirnya dibikin balkon talot di bawah itu. Tapi ternyata juga talot kok kayak begini ya, malah tidak memuaskan warga, malah itu menutup akses jalan ke belik.
terus menutup akses orang-orang pada mancing sore gitu-gitu. Jadi malah kayaknya nggak fungsi juga itu Atalot. Gimana ya, mau dimbruki aja apa Mas? Akses mata air belik yang terhalang oleh talut ternyata tidak hanya berdampak pada warga Sudagaran, tetapi juga warga kampung Jelagran di seberang timur sungai yang masih menggunakan belik. Seiring waktu, solusi dengan membangun sumur komunal menjadi upaya warga kampung Sudagaran memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Mereka bertahan dengan berjejaring dan berswadaya bersama untuk memperoleh hak atas air.